Kali ini saya mau membuat roti yang sangat simpel, tanpa telur, tanpa mixer, tanpa oven, tapi rasanya enak. Pertama-tama saya mau menyiapkan dulu air 180 ml. Airnya air hangat ya, hangat-hangat kuku. Setelah itu saya mau tuang ragi instan sebanyak 4 gram. Lalu setelah itu saya mau ambil 1 sendok makan gula pasir. Nah, ini kita aduk aja sampai gula pasirnya larut. Setelah itu saya mau diamkan selama 5 menit sampai keluar buih-buihnya. Nah, setelah keluar buih-buihnya, saya mau memasukkan 300 gram tepung protein sedang. Ini kita aduk aja dengan spatula. Ini gampang banget ya teman-teman, nggak perlu mixer dan nggak perlu diulen sampai kalis, cukup diaduk aja sampai merata. Ini adonannya mau saya beri garam supaya sedikit gurih ya, garamnya 1 cubit aja. Lalu kita ulen lagi, kita aduk lagi sampai rata. Ini saya mau ulen aja pakai tangan, cukup tercampur rata aja ya, sampai adonannya itu terasa lembut di tangan ya. Nah, saya mau ulen aja seperti ini menggunakan tangan, sampai menyatu seperti ini, sampai adonannya itu lembut. Nah, sampai seperti ini ya teman-teman, kita bulatkan. Lalu letakkan lagi di wadah dan saya mau tutup dengan plastik wrap. Biarkan selama 1 jam. Oke, setelah 1 jam adonannya akan mengembang 2 kali lipat ya. Setelah itu saya mau sisihkan dulu. Kita mulai akan membentuknya. Saya mau taburi dulu alasnya menggunakan tepung terigu. Lalu kita pindahkan aja ke alasnya sambil dikempes-kempeskan sampai udaranya keluar. Ini mau saya gilas aja. Kira-kira tebalnya itu sekitar 1 cm. Nah, teman-teman bisa lihat ya, adonannya itu lembut. Nah, ini kita gilas aja berbentuk persegi ya, teman-teman. Nah, setelah cukup lebar seperti ini, kita usahakan bentuknya persegi. Saya mau beri selai kacang atau peanut butter. Kita oles aja semuanya di permukaannya seperti ini. Setelah itu saya mau taburi dengan lada hitam. Nggak perlu merata, cukup ditabur aja. Nanti ini ada sedikit rasa pedas dan gurih, juga sedikit manis dari gulanya tadi yang kita campur di adonan. Lalu saya mau gulung aja seperti ini. Pelan-pelan menggulungnya ya teman-teman. Kalau misalkan tadi alasnya tidak ditaburi tepung terigu, itu akan lengket. Jadi sebelum digilas, usahakan taburin dulu dengan tepung terigu. Ini yang lengket-lengket, saya lepas aja pakai scraper. Nah, seperti ini ya teman-teman. Saya tarik-tarik aja supaya memanjang. Sambil saya gulung-gulung seperti ini, supaya besarnya itu sama. Lalu kita cubit aja bagian sambungannya supaya nanti nggak lepas. Setelah itu saya mau bagi-bagi. Saya bagi menjadi 6 bagian. Jadi dikira-kira aja besarnya ya.
Tapi kalau misalnya mau lebih kecil juga nggak apa-apa, tapi saya bagi aja jadi 6 bagian. Lalu hasilnya seperti ini. Kita mau cubit-cubit di bagian ujung-ujungnya. Jadi saya mau membuat seperti bantal berbentuk kotak. Setelah itu kita agak tekan-tekan ya supaya agak tipis, karena nanti kita memasaknya atau memanggangnya nggak pakai oven. Lakukan hal yang sama seperti tadi, jadi ditekan-tekan. Kita usahakan tipis ya teman-teman, supaya nanti matangnya itu merata dan nggak gosong ketika dipanggang. Nah, ini yang berbentuk kotak. Lalu saya mau membuat yang bentuknya bulat, sama ditekan-tekan ujungnya lalu disatukan di tengah ujung-ujungnya sehingga membentuk bulat. Kita cubit-cubit aja di bagian sambungannya seperti ini. Nah, ini saya bikin bentuk bulat. Jadinya 6 ya, 3 kotak dan 3 bulat. Nah, setelah itu atasnya atau permukaannya saya olesi dengan air. Airnya air biasa aja. Diolesin aja semuanya menggunakan air, karena nanti saya mau tempel dengan wijen. Jadi supaya wijennya tidak berjatuhan, kita tempelkan menggunakan air. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang bulat ya. Kalau misalnya teman-teman mau isi dengan selai coklat, selai stroberi itu juga boleh. Sesuai kreasi teman-teman aja. Tapi saya pakai selai kacang. Nah, ini saya panaskan sedikit minyak. Kita letakkan semua adonannya, semua kuenya seperti ini. Jadi panaskan minyaknya itu di api yang sangat kecil. Setelah itu tutup dan biarkan masing-masing itu 5 menit. Setelah 5 menit saya buka dan dibalik rotinya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Sedikit ditekan supaya dalamnya itu matang. Nah, jadinya seperti ini. Oke, di sebaliknya juga saya mau masak selama 5 menit. Ditutup lagi apinya. Nah, ini sudah matang. Permukaannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Kita angkat aja semuanya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu saya mau masak yang kotak atau yang persegi, masukkan aja semuanya. Ini bikinnya itu cepat banget dan tidak ribet. Kita nggak perlu menguleni sampai kalis, cukup sampai tercampur aja, sampai adonannya jadi satu dan lembut. Stepnya sama, masing-masing saya panggang selama 5 menit dan ditutup pancinya. Ini saya balik aja. Nah, kita tutup lagi dan masak selama 5 menit. Nah, jadinya seperti ini. Saya mau angkat satu-satu. Nah, kalau misalnya kita kasih air tadi untuk merekatkan, wijennya tidak banyak yang jatuh. Nah, ini suaranya. Jadi tekstur rotinya ini garing di luar, tapi di dalamnya itu empuk ya. Saya mau iris aja supaya teman-teman tahu dalamnya seperti apa. Teksturnya itu seperti roti baguette ya. Tapi ini luarnya itu garing. Sama sekali nggak keras ya. Kita membuatnya tanpa telur, tanpa mentega, tapi hasilnya tidak keras. Rasanya itu gurih, ada sedikit manis dan aroma wijennya. Saya mau tambahkan coklat cair. Coklat cair ini saya bikin dari
dark cooking coklat atau coklat blok yang saya campur dengan sedikit susu cair. Ini kita celupkan aja. Rasanya itu kacang coklat kalau dijadikan satu enak banget. Ditambah lagi ada aroma wijen dan tekstur crunchy dari rotinya, roti bagian luarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat mencoba.